Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan kisah Yusuf dalam Kejadian pasal 41, dimulai dari ayat 17. Inilah titik balik yang sangat penting dalam kehidupan Yusuf. Setelah bertahun-tahun menjadi budak dan dipenjara karena fitnah, akhirnya Tuhan membuka pintu yang tidak pernah dibayangkan Yusuf sebelumnya. Namun menariknya, sebelum Yusuf menerima jabatan yang tinggi, ia lebih dahulu menunjukkan segala kemuliaan adalah milik Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 41 ayat 17 sampai 24. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ketujuh lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir-bulir yang kurus itu memakan ketujuh bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku." Sahabat terkasih, Fir'aun menceritakan kembali kedua mimpinya kepada Yusuf. Ia melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Kemudian ia melihat 7 bulir gandum yang baik ditelan oleh 7 bulir yang kering karena angin timur. Yang menarik, Fir'aun mengulang mimpi ini secara rinci, karena mimpi itu terus mengganggu pikirannya. Semua orang bijaksana Mesir gagal memberikan penjelasan. Mereka mungkin mampu memberikan tafsiran berdasarkan kepercayaan Mesir, tetapi mereka tidak memiliki hikmat dari Allah yang benar. Disinilah kita melihat bahwa ada persoalan yang hanya dapat dijawab oleh Tuhan. Seringkali manusia memiliki pengetahuan yang luas, tetapi tidak memiliki hikmat ilahi. Pengetahuan dapat menjelaskan banyak hal, namun hikmat dari Tuhan memberikan pengertian yang benar. Kejadian 41 ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, "Kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya." Sahabat terkasih, Yusuf langsung menjelaskan bahwa kedua mimpi tersebut sebenarnya menyampaikan satu pesan yang sama. Dalam Alkitab, pengulangan sering menunjukkan bahwa Tuhan sedang menegaskan sesuatu. Artinya, pesan ini bukan kebetulan. Ini adalah ketetapan Allah. Kadang Tuhan juga mengulang pelajaran dalam hidup kita. Tetapi karena hati manusia seringkali lambat memahami kehendaknya. Kejadian 41 ayat 26 sampai 27. Ketujuh ekor lembu yang baik itu adalah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Sahabat terkasih, Yusuf menjelaskan bahwa 7 lembu yang gemuk dan 7 bulir yang baik melambangkan 7 tahun kelimpahan.
Sedangkan 7 lembu yang kurus dan 7 bulir yang kering melambangkan 7 tahun kelaparan. Kelimpahan dan kekurangan sama-sama berada dalam kendali Tuhan. Tuhan mengetahui masa depan. Tidak ada satupun peristiwa yang mengejutkannya. Bagi manusia, masa depan adalah misteri. Tetapi bagi Allah, masa depan sudah berada dalam tangannya. Ini menjadi penghiburan bagi kita. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita mengenal Tuhan yang sudah mengetahui hari esok. Kejadian 41 ayat 28 sampai 32. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu, akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Sahabat terkasih, Yusuf tidak berkata, "Aku tahu artinya." Ia terus mengarahkan perhatian kepada Allah. Inilah kerendahan hati Yusuf. Padahal saat itu, ia sedang berdiri di hadapan penguasa terbesar di dunia. Ia memiliki kesempatan untuk mencari pujian. Namun, ia memilih memuliakan Tuhan. Pelajaran yang indah bagi kita. Ketika Tuhan memakai hidup kita, jangan pernah mengambil kemuliaan yang menjadi milik Tuhan. Semakin Tuhan meninggikan seseorang, semakin ia harus merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kejadian 41 ayat 33 sampai 36. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat demikian, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Setelah memberikan tafsiran, Yusuf tidak berhenti di sana. Ia juga memberikan solusi. Fir'aun perlu memilih seseorang yang bijaksana untuk mengumpulkan hasil panen selama 7 tahun kelimpahan. Dengan demikian, Mesir akan memiliki persediaan ketika masa kelaparan datang. Di sini kita melihat bahwa hikmat dari Tuhan bukan hanya mampu mengenali masalah. Hikmat Tuhan juga memberikan jalan keluar. Iman tidak berarti pasif. Percaya kepada Tuhan juga berarti menggunakan hikmat yang Tuhan berikan untuk bertindak dengan bijaksana. Yusuf tidak hanya berkata, Tuhan akan menolong. Ia juga menunjukkan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Inilah keseimbangan iman dan tanggung jawab. Sahabat terkasih, kisah Yusuf mengajarkan bahwa Tuhan bukan hanya sanggup mengubah keadaan. Tuhan juga mempersiapkan orang yang akan dipakainya. Bertahun-tahun Yusuf belajar setia sebagai budak. Bertahun-tahun ia belajar sabar di penjara. Semua itu ternyata sedang membentuk karakter yang diperlukan sebelum ia memimpin sebuah bangsa. Mungkin hari ini kita juga sedang berada dalam masa penantian. Jangan menganggap masa itu sia-sia.
Bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dan ketika waktunya tiba, pintu yang Tuhan buka tidak seorang pun dapat menutupnya. Sahabat terkasih, pada pembacaan berikutnya, kita akan melihat bagaimana Firaun memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada Yusuf, seorang mantan budak dan mantan narapidana, untuk memimpin Mesir menghadapi masa depan. Kita akan belajar bahwa ketika Tuhan mengangkat seseorang, tidak ada manusia yang dapat menghalangi rencananya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk rendah hati seperti Yusuf, yang selalu memuliakan nama-Mu dalam setiap keberhasilan. Berikan kami hikmat untuk menghadapi setiap tantangan, kesetiaan dalam masa penantian, dan keberanian untuk melakukan bagian yang menjadi tanggung jawab kami. Kami percaya Engkau mengetahui masa depan kami, dan rencana-rencanamu selalu terbaik. Pimpinlah langkah kami, agar hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya hikmat, kesetiaan, dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.